Setelah beberapa minggu mendapatkan gempuran laptop dengan spek-spek gahar dari berbagai macam brand, sekarang Pichel akan cooling down dulu dengan review laptop second yang lawas tapi berkelas, yaitu Lenovo ThinkPad T420. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi, kali ini Pichel akan mereview nih sebuah gadget lawas ataupun sebuah laptop, yaitu Lenovo ThinkPad T420. Beberapa waktu yang lalu Pichel sempat mereview model lainnya, yaitu Lenovo ThinkPad L460 dan juga ThinkPad T440. Jadi kalau teman-teman yang belum sempat lihat, kalian bisa cek reviewnya di sini ya. Lenovo ThinkPad T420 ini tuh pertama kali diluncurkan pada tahun 2011, dan itu berarti laptop ini sudah berumur 9 tahun pada tahun 2020 ini. Spesifikasi detailnya adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i5 2nd Gen yaitu 2520M, RAM 8GB DDR3 1600 MHz single channel, hard disk 2,5 inci SATA 320GB, Intel HD Graphics 3000 dengan sharing memori 2GB, layar 8 bit 14 inci dengan resolusi 1366x768, dan juga refresh rate 60Hz. Desainnya ini sendiri sih tergolong cukup jadul ya. Kalau kita compare dengan model kekinian, ini agak kelihatan cukup berumur. Tapi desain ini sangat diminati orang-orang kantoran pada saat itu, karena memang Lenovo menyasar para eksekutif sebagai target market mereka pada saat itu. Tetapi sekali lagi, seri ThinkPad adalah peninggalan dari brand raksasa IBM yang kemampuan serta build quality perangkat-perangkat mereka ini terkenal banget, solid, dan juga berumur panjang. Dan seperti seri ThinkPad pada umumnya, material bodinya ini full plastik. Tetapi karena penggunaan matte finish membuat laptop ini tampak terbuat dari logam, dan sepertinya nih tahan banting gitu. Cuma jangan dicoba juga sih. Bagian cover atasnya full hitam dengan bahan yang agak kesat. Dan hanya ada sebuah LED dan juga tulisan ThinkPad berwarna silver di sisi kiri atas, serta tulisan Lenovo yang tercetak vertikal di sisi kanan bawah. Dan yang menarik di sini untuk mekanisme layarnya ini sendiri adalah sebuah slot pengunci layar agar dia tidak terbuka secara tidak sengaja. Laptop ini tergolong cukup tebal dengan dimensinya 34 x 23,5 cm dan ketebalan 3,5 cm dan bobot laptopnya yang lumayan berat yaitu 2,3 kg. Laptop ini memiliki kaki-kaki yang cukup tinggi sehingga bisa menjadi tambahan ruang bagi sirkulasi udara pada laptop ini. Untuk I/O port pada laptop ini juga terdapat di sisi kiri, kanan, dan juga bagian belakang. Pada sisi kanan kita bisa menemukan satu Kensington lock, satu port USB tipe A 2.0, dan juga satu port USB tipe A yang berfungsi juga sebagai eSATA, satu Express Card 34 yaitu satu slot, dan satu slot 4-in-1 atau 4-in-1 card reader, satu port audio combo 3,5 mm, dan juga DVD room. Pada sisi kiri disematkan VGA port, Gigabit Ethernet port, display port, satu buah port USB tipe A 2.0, dan juga pada sisi belakang terdapat charging port, USB Type A yang sudah support standby charging. Layar pada Lenovo ThinkPad T420 ini tuh masih mempergunakan panel TN dan matte finish sehingga tidak terlalu silau kalau terkena cahaya. Layar laptop ini sendiri juga memiliki tingkat kecerahan sekitar 230 nits, cukup baik pada zamannya. Dan juga ini memiliki bentang layar 14,1 inci dan memiliki resolusi layar sebesar 1366x768, color depth 8 bit dan juga refresh rate 60Hz. Terdapat sepasang engsel penopang layar pada laptop ini yang diberi warna silver yang cukup kontras dengan warna bodi laptop ini. Engsel pada layar laptop ini cukup kuat, namun masih mudah juga untuk dioperasikan, sehingga kita bisa membuka layar laptop ini dengan hanya satu tangan. Engselnya ini juga sudah mendukung kemiringan layar hingga 180 derajat. Beralih ke bagian bezel layar, berdasarkan pengukuran Pichel, bezel kanan dan kirinya ini setebal 1,5 cm, 2,5 cm pada sisi atas, dan juga 3,5 cm pada sisi bawah. Dan mengingat laptop ini rilis pada tahun 2011, maka ukuran bezel segini tuh cukup wajar lah pada zamannya. Keyboard pada laptop ini tuh enak banget. Di sini sebenarnya nilai plus dari laptop ThinkPad. Feedback tombolnya ini enak dan berasa tactile walaupun switch-nya ini masih mempergunakan chiclet. Namun walaupun feeling keyboardnya menjadi nilai lebih, di bagian keyboardnya juga lah yang menjadi nilai negatifnya. Terlebih di bagian layout keyboardnya. Secara umum keyboardnya ini masih mempergunakan layout original dari zaman IBM. Walaupun begitu, buat kita yang nggak biasa, maka layout ini bisa dikatakan cukup berantakan karena ukuran tombolnya juga yang nggak biasa. Contohnya, tombol backspace, spasi ini tuh tergolong kecil banget. Dan juga seperti tombol enter dan escape yang malahan kebesaran.
Dan juga layout keyboard QWERTY-nya agak tidak standar, pasti agak kesulitan mempergunakan keyboard ini pada awal-awalnya. Tapi setelah terbiasa, keyboard laptop ini bisa banget bikin betah buat kita yang suka ngetik, ataupun aktivitas lainnya yang banyak mempergunakan keyboard. Untuk urusan support keyboardnya ini sendiri masih belum dilengkapi dengan teknologi backlight. Tapi untuk menyiasati hal tersebut, Lenovo sudah menyematkan sebuah LED putih pada bagian bezel atas, yang berfungsi sebagai penerang untuk keyboard ini. Dan seperti pada laptop seri ThinkPad pada umumnya, permasalahan utamanya di sini adalah tertukarnya tombol kontrol dan juga FN, sehingga akan sering salah pencet. Namun ada setting di BIOS untuk mengubah fungsi tersebut dari tombol FN menjadi tombol kontrol. Beralih kepada touchpad, ukurannya sendiri tergolong cukup kecil, yaitu 7,5 x 4,5 cm, dan ada 2 buah tombol fisik di atas touchpad dan juga ada di bawahnya. Namun di touchpadnya sendiri tuh tidak ada tombol yang terlihat karena dia berada di bagian bawah. Untuk tombol di bagian bawah ini posisinya berada di ujung laptopnya sehingga akan memudahkan kita dalam menekan tombolnya. Dan ada juga sebuah track point yang berada di tengah berwarna merah, sehingga buat kita yang memang terbiasa mempergunakan track point, maka ini akan menjadi sebuah nilai plus. Walaupun begitu, fitur ini belum tentu cocok buat semua orang, karena kebanyakan dari kita pasti akan lebih nyaman langsung pakai mouse. Dari segi performa, laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i5 generasi kedua yang memiliki 2 inti fisik dan 2 inti virtual dengan total 4 inti. Base frekuensinya yang digunakan prosesor ini sebesar 2,5 GHz dengan turbo frekuensi maksimum 3,2 GHz dan TDP yang dipakai sebesar 35 Watt. Untuk tes performanya kita coba jalankan serangkaian benchmark seperti biasa. Yang pertama itu Cinebench R20 dan Lenovo ThinkPad T420 dengan prosesor Intel Core i5 2520M berhasil mendapatkan skor sebesar 529. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya Pichel jalankan rendering test BMW di aplikasi Blender dan hasilnya laptop ini tuh nggak berhasil menjalankan aplikasi Blendernya. Bisa jadi sudah cukup ketinggalan zaman laptopnya. Selanjutnya Pichel coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari laptop ini dan hasilnya adalah 3806 untuk Essential, 3390 untuk Productivity, dan untuk Digital Content Creation sayangnya ini nggak berhasil diselesaikan. Dan PC Mark 10 gagal menghasilkan nilai rata-ratanya karena nilai untuk Digital Content Creation dianggap tidak valid. Untuk urusan grafis, laptop ini memiliki hanya satu GPU integrated yaitu Intel HD Graphics 3000 yang memiliki RAM sharing sebesar 2 GB dengan base frekuensi 650 MHz. Dan untuk tes GPU-nya kita coba jalankan 3D Mark Time Spy yang laptop ini juga gagal menjalankan tesnya karena GPU-nya tidak berhasil juga untuk didukung. Kita juga coba jalankan tes yang lebih rendah seperti Firestrike dan juga CloudGate. Dan hasilnya kedua tes tersebut juga tetap sama dan tidak berhasil diselesaikan dalam laptop ini. Kita akan coba langsung masuk kepada serangkaian game benchmark seperti biasa ya. Dan hasil pengetesan ini tuh Pichel tampilkan dari settingan baik grafik detail maupun resolusi dengan FPS optimal yang sanggup dihasilkan dari laptop ini. Untuk GTA 5 dengan resolusi 800x600 dan juga setting normal, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 10 FPS dengan maksimum 14,9 dan minimum 4,7 FPS. Untuk FIFA 19, game ini tidak berhasil dijalankan. Kemudian untuk game PUBG Lite, game ini juga tidak berhasil dijalankan di laptop ini. Untuk game Need for Speed, game ini juga tidak berhasil dijalankan di laptop ini. Untuk game CSGO dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 26,5 dengan maksimum 20,3 dan minimum 3,6 FPS. Untuk game Valorant dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 26,5 dengan maksimum 60,3 dan minimum 16,6 FPS. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021, game ini tidak berhasil dijalankan di laptop ini. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi 1366x768 dan juga setting low, average frame rate di 70,3 dengan maksimum 108,7 dan minimum 39,9 FPS. Game terakhir yaitu Dota 2 dengan resolusi 1366x768 dan juga setting fastest atau very low, maka average frame rate di 32,1 dengan maksimum 45,5 dan minimum 12,2 FPS. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K 30 fps dan berhasil diekspor dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 59 menit 10 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Jadi beberapa tes aplikasi grafis dan juga game barusan baru kelihatan ya bahwa laptop ini sudah mulai nampak umurnya dan nggak cocok lagi untuk menjalankan game-game zaman now.
Dan memang peruntukannya sebenarnya bukan buat sebagai gaming device. Prosesornya sendiri masih sanggup untuk diajak kerja kantoran. Kita harus atur ekspektasinya dalam penggunaan laptop ini, karena laptop seperti ini tuh dipertujukan kepada segmen basic consumer, yang artinya hanya untuk pemakaian standar, bukan untuk desain, editing, apalagi gaming. Jadi sekali lagi, jangan terlalu berharap bisa nge-enjoy nge-game mempergunakan laptop ini ya. Kecuali kalau mungkin sekedar main web games ataupun main game ringan seperti Game House atau PopCap gitu ya, itu masih enak sih ya. Masih ada yang inget nggak ya Game House kayak gitu ya? Untuk audio sama seperti Lenovo ThinkPad L460 dan juga T440p yang pernah Pichel review, suara yang dihasilkan laptop ini berasal dari dua buah speaker yang terdapat di sisi kanan dan juga kiri laptop. Tidak ada keterangan apa-apa di situs Lenovo perihal teknologi yang dipergunakan pada speaker laptop ini. Tapi suara yang dihasilkan ini masih enak didengar dan range suaranya cukup kerasa buat ruangan dengan ukuran medium, tanpa mempergunakan speaker eksternal. Berdasarkan pengetesan Pichel, dengan volume maksimum, speaker ini mampu menghasilkan suara rata-rata 83,3 desibel dengan maksimum 88,6 desibel. Dan berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Lenovo ThinkPad T420. Untuk webcam laptop ini memiliki resolusi 720p untuk video dan juga 0,9 megapiksel untuk foto yang ditemani dengan LED indikator berwarna hijau yang menandakan activity akan webcamnya. Kualitasnya cukup bagus di tempat yang melimpah cahaya, tapi masih terdapat banyak noise jika keadaan yang tidak terlalu terang. Ya sebenarnya ini udah cukup lah, sekedar untuk Zoom meeting ataupun sekolah online seperti itu masih oke. Padahal banyak juga kan yang nggak aktifin kameranya kalau misalnya lagi kelas online, ya kan? Jadi dia merupakan hasil video dari laptop Lenovo ThinkPad T420. Ini dalam resolusi 1080x720 atau HD, 30 fps. Ini hasilnya, ini sebenarnya ada cahaya dari depan, tapi kalau misalnya lihat di sini lumayan. Warna kulitnya juga agak terkesan sih. Ya overall harusnya sih suaranya juga oke. Untuk baterai, Lenovo ThinkPad T420 ini memiliki baterai sebesar 57.000 mAh. Baterainya ini modelnya attachable, sehingga bisa kita cabut pasang secara mudah tanpa harus membongkar akan cover bodinya. Kemampuan baterainya sih tergolong biasa aja. Hasil pengetesan Pichel mempergunakan AIDA 64, ini baterainya sanggup bertahan selama 1 jam 21 menit dalam mode full load dan juga maximum brightness. Dan untuk pemakaian standar seperti mengetik dan juga browsing, dengan medium brightness ini bisa bertahan hingga 3 jam. Dan jika dalam keadaan idle ataupun tidak terpakai, baterai ini sanggup bertahan hingga 6 jam. Ya ini sih wajar mengingat prosesor yang digunakan pada laptop ini cukup menguras daya dengan TDP 35 watt dan juga power manajemennya yang belum seefisien dari laptop-laptop zaman now. Untuk charging, kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan 20 volt 4,5 ampere sehingga total dayanya 90 watt. Chargernya ini dapat mengisi baterai dari kosong hingga penuh selama 1 jam 28 menit dalam kondisi laptop mati. Untuk kemampuan upgrade hardware buat laptop ini, opsi yang diberikan bisa dibilang cukup lah. Di bagian memori saat ini sudah terpasang satu keping 8GB DDR3, dan yang menarik di sini bahwa slot ekspansi RAM-nya ini berada di sisi sebaliknya, sehingga untuk mengganti modul memori yang pertama butuh untuk membongkar keyboardnya. Namun untuk slot RAM keduanya, ini tuh jauh lebih mudah diakses karena langsung tersedia dari cover kecil yang ada di bagian bawah laptop. Jadi agak aneh aja ya, sepertinya laptop biasanya tuh kan modul 1 dan 2-nya tuh berdampingan. Sedangkan ini di sisi sebaliknya. Di bagian storage sudah ada slot SATA yang terisi harddisk 2,5 inci dengan kapasitas 320GB. Storage ini bisa kita upgrade dengan SSD ataupun harddisk 2,5 inci hingga 2TB. Namun perlu diingat bahwa interface SATA-nya ini hanya bisa maksimum 3GB per second dan bukan 6GB yang biasa di interface SATA. Untuk mengganti harddisknya kita cukup membuka satu baut di bawah dan langsung kita tarik keluar harddisknya dari sisi kiri laptop. Selanjutnya buat kita yang masih butuh slot tambahan, maka bisa mempergunakan nih slot DVD RW dan diganti dengan harddisk KD. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop Lenovo T420 ini masuk sebagai laptop second yang cukup memenuhi kebutuhan computing basic kita. Laptop ini sendiri sih ya cukup lah untuk teman-teman yang tidak terlalu mobile dan mengingat laptop ini cukup berat ya. Jadi nggak akan nyaman untuk kita bawa kemana-mana. Namun untuk kemampuan komputasi laptop ini tuh masih tergolong oke lah.
untuk ngerjain tugas kantor, sekedar ngetik skripsi, ataupun tugas-tugas kuliahan sekolah gitu, ini harusnya masih bisa. Dan untuk urusan gaming, laptop ini nggak usah diharapkan lagi dalam sektor ini, biar kalian nggak kecewa. Laptop ini dibanderol mulai di harga 2 jutaan rupiah secara second-nya, dengan RAM 8 GB. Jadi bisa dibilang cukup terjangkau. Kalau misalnya kita nambah sekitar 1 jutaan sih bisa dapat yang ThinkPad T440p yang Pichel pernah bahas, ini dengan prosesor yang 2 generasi di atasnya, yaitu Gen keempat. Tapi kalau memang harus pilih T420, Pichel sarankan untuk nambah kapasitas RAM-nya dan juga storage-nya agar lebih nyaman mempergunakan laptop ini. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Lenovo ThinkPad T420. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian tuh hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok ya. Bisa juga kunjungi website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!